Kenalin, aku Hanifah Siti Almira, NIM 711181006 dari kelas 4A. Kalian bisa panggil aku Mira. Di sini, aku mau menjelaskan tentang strategi-strategi penyelesaian masalah. Kira-kira apa aja ya? Mari kita simak videonya. Oke, sebelum ke strategi-strategi penyelesaian masalah, kita harus tahu dulu apa sih masalah itu. Kalian pasti pernah kan di kehidupan kalian ini punya masalah? Pasti dong, kayak semua yang kita lakuin ini pasti bisa disebut masalah. Apalagi, ciri utama masalah ini adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi, gap antara harapan dan kenyataan ini, itulah yang disebut dengan masalah. Selain itu, apabila kita memiliki tujuan dan tujuan itu belum tercapai, itu merupakan suatu masalah juga. Apalagi, dalam mencapai suatu tujuan itu, kita menemukan hambatan-hambatan. Dalam penyelesaian masalah atau problem solving, kita ini harus memerlukan atensi yang penuh terhadap si masalah tersebut. Selain itu, kita juga harus memiliki pengetahuan dan menggunakan pengetahuan yang ada di otak kita dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, langsung saja kita ke strategi-strategi yang efektif dalam penyelesaian masalah atau problem solving. Jadi, secara umum, kita ini menggunakan dua strategi. Yang pertama itu algoritma, dan yang kedua itu adalah heuristik. Nah, algoritma ini adalah metode yang selalu benar dalam menyelesaikan masalah. Maksudnya selalu benar ini apabila kita mengikuti langkah-langkah atau prosedur yang setelah disusun dalam algoritma. Sehingga kita akan menyelesaikan masalahnya dengan benar. Dan algoritma ini berlaku secara umum. Yang kedua adalah heuristik. Heuristik adalah metode pemecahan masalah di mana berbagai penjelasan ini diabaikan, sehingga hanya menggunakan alternatif yang paling disukai untuk mendapatkan suatu solusi. Atau secara singkatnya ini, heuristik adalah jalan pintas dalam menyelesaikan masalah. Namun, heuristik ini banyak menimbulkan masalah-masalah baru, sehingga kurang efektif. Namun, heuristik ini juga sering digunakan oleh kita semua. Nah, 3 metode heuristik yang paling sering digunakan adalah yang pertama, the analogy approach, yang kedua, the means and heuristic, and yang ketiga adalah the hill climbing heuristic. Oke, langsung saja kita ke metode heuristik yang pertama, yaitu the analogy approach, atau dalam bahasa Indonesianya, pendekatan analogi. Dalam menyelesaikan masalah menggunakan pendekatan analogi, biasanya kita menggunakan solusi yang sama dengan masalah sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang baru. Mungkin di berbagai kasus, metode pendekatan analogi ini berhasil. Namun, di berbagai kasus juga, metode pendekatan analogi ini tidak berhasil. Mengapa? Karena semua solusi yang sama ini mungkin saja tidak cocok untuk menyelesaikan masalah yang lain. Misalnya, masalah A berhasil menggunakan solusi B. Tetapi, masalah C tidak cocok dengan solusi B. Oleh karena itu, tidak semua solusi B ini cocok di berbagai masalah. Yang kedua adalah metode the means and heuristic. Jadi, metode ini adalah membagi masalah ini kepada sub-sub masalah atau memecah masalah menjadi lebih kecil-kecil lagi agar kita mudah dalam menyelesaikannya. Contohnya, apabila kita di dalam perkuliahan ini diwajibkan membawa buku paket dan kita pada saat itu lupa membawanya, itu merupakan suatu masalah. Gimana caranya? Kalau menggunakan metode the means and heuristic, kita akan membagi permasalahan itu menjadi dua. Yang pertama adalah gimana caranya kita menemukan buku itu agar kita tetap masuk kelas. Dan yang kedua, di mana cara untuk menemukan bukunya? Jadi, kita mencari teman kita yang memiliki mata kuliah yang sama pada hari yang sama, tetapi jam yang berbeda. Dan kita harus menemukan teman kita di kelas mana. Setelah kita mendapatkan buku itu, baru kita bisa masuk ke dalam kelas. Jadi, masalah beres. Oke, metode yang terakhir atau yang ketiga adalah the hill climbing heuristic. The hill climbing heuristic ini apa sih? Jadi, the hill climbing heuristic ini adalah suatu metode penyelesaian masalah yang secara cepat. Karena metode hill climbing heuristic ini mencari solusi yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Metode the hill climbing heuristic ini biasanya digunakan ketika individu tidak memiliki cukup informasi terhadap alternatif-alternatif solusi yang mereka pilih. Jadi menggunakan solusi yang sederhana. Poin utama the hill climbing heuristic ini adalah menganjurkan tujuan jangka pendek daripada solusi jangka panjang. Jadi yang penting masalah ini selesai, gitu. Mungkin metode hill climbing heuristic ini merupakan metode yang paling sering kita gunakan. Misal, kalau kita tersesat di sebuah hutan dan kita tidak memiliki cukup makanan, pasti kita akan berpikiran akan memasak tanaman yang ada atau memburu hewan yang ada, yang penting perut kita terisi dan kenyang. Memang masalah terselesaikan karena kita sudah tidak lapar lagi, tetapi dapat menimbulkan masalah baru. Misal, kalau misalnya kita memakan segala hewan atau segala tanaman yang penting kita kenyang, kita nggak tahu kan apa bahaya dari tanaman atau hewan yang kita makan tersebut. Itu dapat memunculkan masalah baru. Jadi, kelemahan the hill climbing heuristic ini adalah menyelesaikan masalah memang secara cepat, tetapi dapat menimbulkan masalah yang baru. Jadi, yang tadi merupakan strategi terakhir dari penyelesaian masalah. Memang, setiap strategi-strategi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung apa masalah yang kita hadapi dan solusi-solusi yang kita temukannya. Mungkin cukup segitu dulu informasi yang dapat aku berikan kepada kalian semua. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. See you! Bye-bye!